semua, balik lagi di channel JID bersama dengan gua Mehdi. Kali ini gua nggak sendiri, di sebelah gua sudah ada Mulia Al Ghazali dari jualin laptop.id cabang Jakarta. Oke. Di konten kali ini kita tidak mereview karena berdua dan di sini sudah ada laptop. Kali ini kita akan membacakan Q&A, bukan Q&A sebenarnya, jawabin pertanyaan kalian yang sudah kalian tanyakan tapi belum kita jawab di channel YouTube kita. Ini yang part ke berapa sih? Gua nggak tahu, lupa. Sekian. Part sekian. Tulisannya nanti dulu aja ya. Gua lupa part berapa, jadi part ke sekian. Jadi udah siap buat pertanyaan pertama nih? Langsung aja. Langsung ya? Langsung aja. Di sini pertanyaan pertama, ini udah gue siapin ya, bukan gue yang siapin sih, tim kita udah nyiapin beberapa pertanyaan. Sini udah, kita bacain aja. Pertanyaan pertama itu dari M Strip Box di konten MacBook Air 2020 worth to buy di tahun 2022. Kalau buat coding gimana bang? Menurut lo MacBook Air 2020 bisa nggak? Kalau MacBook Air yang 2020 udah pasti bisa banget, soalnya kan dia keluarannya masih tahun 2020, jadi belum ketinggalan zaman banget, softwarenya juga masih bisa upgrade, jadi dia masih bisa buat coding kayak ya, apalagi tahun depan dari 2023 ya? Iya. Nah, jadi tapi masih bisa loh, masih bisa. worth banget ya, buat coding kayak menurut gitu. gue juga sama, MacBook Air 2020 itu kalau buat lu yang programmer, buat coding, apalagi buat yang bikin software buat iOS atau di Mac, itu recommended buat gua. Tapi kalau mau yang lebih performance yang lebih bagus ya, mending ambil yang Pro ya sekalian ya. Iya, yang Pro itu lebih enak banget sih. Ya, kalau menurut gue sih, kalau buat emang budgetnya di Air ya beli di Air. Kalau emang mau yang lebih advance lagi, buat lebih performanya yang bagus lagi, ambil yang Pro. Iya. Yang 2020 satu tergantung budget kalian, right? Betul banget. Next questionnya nih ada di pertanyaan dari AE. Tes Genshin bang, emot senyum kebalik. Di konten laptop punya banyak kembaran Lenovo B40. Waduh. Berat sih. Berat banget sih kalau buat Genshin, jangankan Genshin gitu kan, main game-game yang agak ringan dikit aja itu kayaknya nggak kuat nih kalau B40. Bisa. Loading doang. Loading. Ataukah mainnya yang apa yang loncat-loncat gitu tuh, ya kalau internet buffering tuh loncat-loncat itu masih bisa. Main tirek. Tapi emang kalau buat Lenovo B40 itu menurut gua dari minimum requirement aja tuh nggak masuk buat Genshin Impact. Jadi kalau lu suruh tes Genshin ya bisa sih, cuma kasihan aja gua ntar bisa loading screen doang sampai pintu orang tuh nggak masuk lagi. Bukannya yang enak malah disuruh ganti laptop baru itu gitu. Mending daripada beli B40, cek aja di laptop katalog. Banyak laptop bisa buat gaming, cek situ aja. Oke? Nextnya nih ada di pertanyaan dari Ardi It. Lapar kayaknya nih, minta makan gitu ya. Bang, kalau MacBook itu lemot banget buat buka satu aplikasi, buka aplikasi 1 menit baru kebuka, itu apanya? Gimana sih ini nggak di komanya? Bang, kalau MacBook itu lemot banget buka aplikasi 1 menit baru kebuka, itu apanya bang? Oh maksudnya yang di upgrade apanya dulu? Apa aplikasinya tuh buat semenit bukannya lama lah ya gitu ya. Bang, di upgrade tuh RAM atau SSD-nya. Di konten kenapa MacBook Air MacBook Air A1465, MacBook Air 2015. Kalau gue pribadi sih ya, kalau lemot tuh udah pasti dari SSD, dari penyimpanannya yang masih hard disk. Nah, kalau saya rekomendasiin sih lebih di SSD sih yang saya upgrade daripada RAM. Soalnya kalau RAM tuh lebih kenanya kalau kita buka beberapa file aplikasi itu baru kenanya ke RAM. Tapi kalau lemot udah pasti di SSD-nya kayak gitu. Kalau untuk di booting startup sama, berarti itu SSD-nya. Kalau RAM-nya kan tuh buat pemrosesan multitaskingnya. Di situ bedanya. Jadi kalau ada yang nanya upgrade apa dulu, udah pasti SSD pasti lebih utama terlebih dahulu sih. Karena dia bilangnya buka aplikasinya lama, berarti SSD-nya. Tapi setahu gua MacBook Air 2015 itu udah SSD. Nah, mungkin bisa jadi juga aplikasinya yang berat untuk di MacBook Air. Bisa jadi SSD-nya yang udah kurang sehat, bisa jadi itu juga. Antara dua itu. Pokoknya pengaruhnya kalau nggak RAM SSD. Tapi untuk jelasan lebih jelasnya, SSD itu buat startup aplikasinya, itu buat lemot, berarti SSD-nya. Kalau multitaskingnya lama, buat buka berapa aplikasi atau buka tab banyak, itu berarti RAM-nya. Itu aja. Ya, bener kan? Kayaknya sih. Tapi betul. Betul banget. Ya udah. Next Lanjut. question dari Vera Ningsih. Untuk jack audio MacBook Pro ternyata nggak bisa diaplikasikan ke earphone Android ya. Rekomendasi dong bang, earphone kabel mana yang cocok untuk Mac ini? Mohon dibantu dijawab ya bang. Ini kita jawab di video ya. Kontennya tuh MacBook Pro 2011 Touchbar dimulai review di tahun 2021. Oke, sebenarnya ya jack audio MacBook Pro itu sama 3.5 mm. Jadi mungkin earphone-nya aja ini. Soalnya yang pernah pengalaman gue nyoba beberapa earphone di MacBook itu aman-aman aja, karena sama kan.
3.5. Kayaknya sama. Harusnya sih sama. Sama. Cuma karena saya bukan user MacBook, jadi kurang begitu paham kan kalau MacBook yang kayak gitu. Setahu gua tuh port itu sama 3.5. Jadi harusnya semua earphone, headphone itu masuk di MacBook. Mungkin emang ada beberapa merek mungkin yang nggak bisa di MacBook ya, gua kurang tahu. Tapi kalau buat rekomendasi, ya nggak ada sih sebenarnya, semua bisa. Dan kalau mau enak lagi ya pakai AirPods paling bener. Apple tuh Apple kan, koneknya gampang ya kan. Beli AirPods itu kan TPS ya. Tapi kalau misalnya memang butuhnya yang kabel, mungkin bisa beli merek Sony yang ada kabel jacknya, atau ATH Audio Technica, atau HyperX kalau emang gaming. Yang lainnya banyak lah. Jadi tergantung pemakai. Tergantung pemakaian aja. Tapi standarnya semua laptop itu 3.5 mm. Oke? Feranin sih. Semoga terbantu. Semoga nonton videonya. Oke, nextnya nih dari Dayat. Slot RAM-nya berapa bang? Laptop ini di konten laptop ini cocok untuk belajar. Asus VivoBook A409 EVA. Slotnya berapa sih? Kalau A407 slotnya cuma satu. Kalau A409 dua harusnya. Harusnya dua. Tapi yang kalau A9 09 tuh harusnya yang tipe core ya. Harusnya masih bisa dia. Iya, Jadi dua. ada satu tanam, satu lagi yang bukan. Jadi kita bisa upgrade sih. Masih bisa upgrade. Itu udah, ini kalau nggak salah udah DDR3L atau 4 ya? DDR kalau A409 masih DDR3. Tapi kalau salah boleh komen. Kalau salah bantuin aja di kolom komentar. Cuma pasti slotnya 2 sih. Untuk laptop sekarang A409 harusnya 2. Mungkin ada satu yang udah disolder, satu bisa kita upgrade lagi. Jadi slotnya pasti 2. Oke deh. Semoga membantu. Next question dari Trio Aji Prasetyo di konten laptop gaming 2010 MSI FX 400. Ini laptop jadul nih, FX 400. Bang, punya saya juga MSI, RAM-nya cuma 1. Kira-kira bisa di-upgrade gak? Slotnya dulu lihat. Kalau dilihat dulu ya betul. Slotnya dulu lihat. Kalau misal slotnya itu tanam berarti dia nggak bisa di-upgrade. Tapi kalau misal bukan tanam, dia bisa dicopot pasang kayak gitu, berarti dia masih bisa. Misal contohnya punya Mas Trio itu masih 4 GB itu masih bisa di-upgrade ke 8 atau enggak 16 mungkin masih bisa ngangkat sih, walaupun itu tahun yang 2010 masih bisa. Tapi biasanya kalau 2010 paling mentok di 16. 16 ya, 16. 8 atau 16 ya, lah, sekitaran segituan lah, segitu. tapi intinya itu masih bisa di-upgrade. Jadi cek dulu slotnya, kalau slotnya ada 2 berarti bisa di-upgrade, jadi bisa pasang 2 RAM. Kalau cuma 1 ya upgrade RAM-nya aja. Jadi RAM buat teman-teman juga jangan main asal beli RAM aja gitu. Kita lihat dulu dalaman mesin laptop kita, kalau misal ada soketnya baru kita beli. Kalau cuma 1 dan itu bisa dicabut, berarti belinya langsung yang gede. Beli yang mobil 8 jangan juga langsung, 16 hanya bisa langsung. Sama lihat juga itu RAM-nya DDR berapa. DDR3, DDR3L, DDR4, sekarang DDR5 ya? DDR5. Cuma masih mahal banget DDR5. Dan belum banyak laptop yang pakai juga sih. Yang Gen 12 rata-rata. Rata-rata Gen 12 ke atas. Oke, next ya. Dari Krishna Aji. Saya perlu device tapi cuma buat Zoom aja, sama Microsoft Word tipis-tipis, nonton tipis-tipis. Jadi bingung antara MacBook apa iPad. Di konten review MacBook Pro dari 17 15 in, Word di tahun 2022. Tapi udah ada yang balas nih. Dari Mukhtarif 69, MacBook Air iPad OS-nya beda sama Mac. Mungkin fungsinya nggak bakal semaksimal pakai Mac. Nah, ya benar juga sih. Ini udah langsung dijawab sih sebenarnya. Udah langsung dijawab. Kalau emang mau yang lebih advance makainya ya mending ya ngambil MacBook aja sekalian. Tapi emang kalau misalkan maunya lebih fleksibel, yang dibawa mana-mana, kecil, masuk tas segala macam ya mungkin bisa pakai iPad. Sebenarnya balik lagi ke kebutuhan sih. Kalau cuma kebutuhan. Iya, buat Zoom sama Word tipis-tipis sebenarnya bisa dua-duanya aja. Dua-duanya bisa. iPad bisa, Mac juga bisa. Makanya balik lagi, mau yang lebih advance atau misalnya kerjain hal lebih banyak, ya mungkin pakai MacBook. Kalau pakai iPad ya misalkan mau mobile aja, kalau mungkin emang ilustrator suka gambar, bisa pakai Apple Pencil gambar di iPad. Balik lagi sesuai kebutuhannya. Tapi kalau dari gua sih MacBook sih terus. MacBook lebih enak sih sebenarnya. Di bawah-bawah juga kan MacBook sekarang kan enteng banget, tipis. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Balik lagi ya. Sesuai enaknya aja sih, sama tergantung budget. Soalnya MacBook sama iPad kalau ngambil Pro beda tipis. Bedanya tipis. Jadi kalau MacBook Air sama MacBook Pro sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Apalagi sama iPad yang Pro sekarang yang udah M1 M2 harganya gila banget. Beli MacBook. Bintang sekali ya. Iya, kalau kita mikir-mikir lebih ke MacBook aja daripada kita beli iPad, tapi ya tergantung. Oke, next question dari Dokat Matic. Nih motornya Matic berarti. Matic. Nggak komplit. Gigi dia. Karena Matic sama aja.
Oh beda. Oke. Lanjut. Pertanyaan, Bang, saya sama kayak gitu, bisa di-upgrade kayak gitu, bisa di-upgrade apa aja ya? Bitnya bisa dinaikin nggak dari 32 ke 64 di konten laptop 2012 bagus nggak ya tahun ini Asus S44H? Bisa deh. Lu dulu yang jawab, lu yang jawab. Lu deh. Kalau gue sih sebenarnya selagi itu masih bisa di-upgrade ke Windows 10, itu masih bisa. Tetapi semakin tinggi dia bitnya berarti semakin lemot juga. Semakin berat. Pasti semakin berat. Nah, jadi ada resiko sebenarnya. Tinggal lihat speknya aja sih. Iya. Ya. Balik lagi ke speknya. X44H itu untuk sebenarnya 64 bisa sih. Bisa. Cuma itu tadi Iya. pasti lebih berat. Jadi Resikonya kalau mau makanya. upgrade SSD juga biar agak Betul. lebih ringan lah. Nah, Nah, terus kalau mau beli laptop ya di @jualinlaptop.katalog. kalau lagi, cek aja situ pokoknya. Laptop bekas berkualitas. Nah, betul Brody? betul banget. sekali. Ya. Itu dia. Pokoknya kalau misalnya mau itu kan jadi masalah Windows doang sih ya. Iya. Kalau enggak dari resikonya kalau naik ke 64 masih lebih berat. Berarti butuh spek yang lebih gede atau Betul. ganti SSD atau tamunya di upgrade atau ganti laptop sekali. Iya, betul. Next ya. Pertanyaan dari namanya ini Mas baca. Mas. Namanya Sulit banget gitu jawabnya ya. Max Gaming ya. Max Gaming mau nanya nih gitu. Katanya nanyanya tuh performa prosesor lebih bagus mana? Di konten perbedaan Lenovo ThinkPad T410 sama T420. Yang pasti kalau dari tipenya aja kan T40 udah T420 kan lebih upgradean dari T410 udah pasti T420 lebih bagus. Lebih gede ya. Lebih gede. Cuma hampir sama sebenarnya sih. Desain mas sama ya? Desain sama cuma dari tipe doang, cuma dia lebih upgrade dikit sih. Mungkin dia core 2 kuat kali ya? T420 udah masuk core i belum sih? Udah termasuk ya, udah core i? Mungkin core. beda di seri prosesor aja. Tapi emang kalau bagus yang mana udah pasti di seri selanjutnya Iya. T420. Kalau seri ketahanan ya ThinkPad lah masih ditanya lah ya. Nggak usah ditanya, udah pasti kuat lah. kuat banget buat anak lapangan. Mau dibanting ya nggak apa-apa, paling rusak doang. Ya sih pecah. Ya, iya, paling Jangan. Tapi jangan masa iya. Tapi kalau emang Masih secara coba. build quality ThinkPad emang kuat, tapi kalau dari prosesor bagus mana? Setuju T420? T420 pasti saya setuju. Next ya, ini kayaknya udah last question nih ya. Oh, udah last question nih. Akhirnya. Last question dari Riftmaker. Mas, jualin laptop saya. Saya masuk web tapi nggak paham. Di konten unboxing wireless headphone Sony. Oh, konten baru nih kemarin. Gimana cara jualnya? Caranya? Yang pertama, isi data diri di @jualinlaptop.id. Nanti Webnya dong, bukan di app. Oh, bukan ya? www.jualinlaptop.id. Oh iya, kalau apa tuh email kali ya? Kalau app berarti IG-nya. IG-nya, oh iya. Jadi nanti isi datanya di website kita, nanti akan setelah beberapa saat akan dihubungi oleh tim CS kami. Nah di situ kakaknya bisa langsung transaksi. Nah, jadi step-stepnya buka webnya dulu di www.jualinlaptop.id. Nanti langsung ketemu formnya tuh, langsung ada formnya itu isi nama, data laptop semua ya, isi lengkapin semua. Nanti nanti bakal dapat email konfirmasi. Konfirmasinya itu emailnya terima kasih telah mengisi data bla 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 bla. Tinggal tunggu aja nanti dihubungin via WhatsApp sama tim customer service kita, ya kan? Nanti bisa transaksi, deal-dealan harga, kalau udah bisa diatur mau dijemput laptopnya atau mau COD atau mau datang ke toko bebas. Nanti setelah selesai deal-dealan uangnya bisa langsung ditransfer atau cash. Pokoknya jual laptop lu murah di @jualinlaptop.id. Betul sekali, laptop second berkualitas. Kalau mau cari laptop bekas juga bisa dicek IG-nya di IG-nya Tokopedia ya, jualin laptop. Jualinlaptop.id. Saya cek sendiri dua-duanya. Oke? Kayaknya udah nih, pertanyaan udah selesai. Waduh, Cepet ya? cepet banget ya. Dikira Nggak berasa mau nih banyak jawaban. Oke. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan di kolom komentar YouTube kita. Maaf belum bisa kebalas di YouTube-nya, tapi kadang-kadang ya kalau nggak kebalas kita bikin konten kayak gini. Jadi gimana? Tutup aja langsung ya? langsung aja. Langsung tutup ya. Oke. Thank you for watching. Until next time. Goodbye.